Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kita harus memanjatkan puji syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih diberikan nikmat Islam, ya, nikmat iman, masih diberikan kesehatan, ya, untuk bisa hadir di majelis ini. Dan tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hari ini di Cahaya Hati Indonesia kita akan mendengarkan kajian dari para guru-guru kita. Sebelum kita masuk ke tema, ya, tentunya sudah hadir bersama-sama kita ini guru-guru kita, yaitu hadir Gus Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga Kiai Haji Nurul Badru Tamam. Assalamualaikum Kiai. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir Ustadz Eko Suwono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, kalau ngelihat Ustadz Eko ini saya ngerasa langsung seger, Bu. Ceria bener ini. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini adalah mengenai dahsyatnya tipu daya syaitan. Ini musuh terbesar kita, ya. Bagi hamba-hamba Allah, musuh terbesarnya adalah, kok lihat setannya ke saya sih? Bu, musuh terbesarnya adalah? Tuh kan, lihatnya ke saya lagi kan, Bu, jangan gitu dong ah. Musuh terbesarnya adalah setan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang tema ini, sama-sama kita saksikan tayangan VT berikut ini. Usai memeriksa saksi dan mendalami keterangan keluarga, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan bocah SD di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku adalah Rizaldi Nugraha Gumilar, 22 tahun, warga Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pelaku telah merencanakan pembunuhan terhadap korban saat pulang mengaji. Sebelum menusuk korban, pelaku sempat meminta ponsel milik korban. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan orang tua pelaku karena dinilai tidak kooperatif. Orang tua pelaku enggan menyebutkan tempat persembunyian anaknya kepada polisi. Bahkan orang tua pelaku sempat menyuruh pelaku untuk kabur agar tidak tertangkap. Sebenarnya Senin ini yang bersangkutan akan melarikan diri kemana? Ke Kalimantan. Tapi sekali lagi Allah Maha baik, doa orang tua dan doa Bapak Ibu semua dikabulkan, akhirnya tersangka bisa kita tangkap. Dan alhamdulillah barang bukti yang dipergunakan, baik itu sepeda motor, baik itu sangkur, baik itu baju, baik itu jas yang dipakai tersangka, bahkan untuk mengelap, mohon maaf, darah yang ada di sangkur tersebut, sampai sandal, sampai semuanya bisa kita dapatkan semua, dan sekarang bisa rekan-rekan lihat di depan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan di Cimahi, Jawa Barat ditusuk hingga tewas saat pulang mengaji. Aksi biadab pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Usai ditusuk, korban sempat berjalan meminta pertolongan kepada warga, namun nyawa korban tidak tertolong meski telah dievakuasi warga ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dan orang tuanya terancam pasal pembunuhan berencana yang disertai pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Itu jadi kita doakan ya, semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ini jadi pelajaran buat kita, Ibu, bahwa ada dua kejahatan yang bisa dilihat ya. Satu, merampas hak orang, yang kedua melakukan pembunuhan. Jadi ingat satu kisah zaman dulu ya, Kiai ya, gara-gara minuman akhirnya semua kejahatan dilakukan. Tapi saya nggak akan ngomong banyak, sudah hadir guru-guru kita ya. Untuk itu mengenai tema ini kita dengarkan pendapat dan juga tausiah singkat dari guru kita yang pertama, yaitu Gus Mahrus. Silakan Gus Mahrus. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Dari musibah yang terjadi ini kita bisa melihat atau mengambil dua hikmah yang ada. Pertama adalah hikmah bahayanya syaitan dalam berbentuk manusia. Karena syaitan itu bukan hanya bentuk jin. Syaitan itu juga ada bentuk manusia. Kenapa ada bentuk manusia? Ada. Karena ketika bulan Ramadan yang diikat itu setan yang berbangsa jin. Tapi setan yang berbangsa manusia keliaran kemana-mana. Satu sisi adalah inilah bahayanya setan. Kedua apa? Kedua di sini terjadinya kalau dalam hukum fikih adalah qati'ut thariq. Qati'ut thariq ini adalah orang-orang yang bukan hanya merampas hak orang lain tapi juga membunuh. Dan ini dalam hukum Islam seberat-beratnya. Maka dalam kejadian yang terjadi saat ini, yang kita tadi melihat berita yang ada, para jamaah khususnya dan untuk diri saya sendiri, kita harus menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan. Yang mana godaan syaitan bisa saja dari berbentuk jin, bisa saja godaan syaitan dari hawa nafsu kita. Karena apa? Karena melihat dari kejadian yang tadi ada godaan nafsu. Dan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan an-nafsu adalah musuh terbesar setelah syaitan. Nafsu akan menjadi alat terbesar syaitan untuk menjadikan manusia tentara-tentara syaitan. Maka kenapa baginda Nabi besar Muhammad SAW beliau selalu menganjurkan ketika memulai kegiatan apapun, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Maaf Mas Kholik, saya nggak melihat ke Mas Kholik ketika bilang syaitan, lihatnya ke kamera. Ini dari saya, mungkin dari yang lain. Baik, silakan. Terima kasih banyak Gus Mahrus. Selanjutnya kita dengarkan dari Kiai Haji Nurul Badrut Tamam. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan tayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semuanya yang berbahagia. Melihat kejadian tadi, kita doakan bersama semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran sekali, apalagi kejadian di setiap waktu ya, kalau kita membuka media, baik di handphone, baik di televisi ataupun yang lainnya, berita-berita semacam ini terlalu sering. Salah satu penyebabnya karena biasanya salah pilih teman, betul? Yang kedua, salah pengajian. Jarang ngaji, jarang deket sama orang-orang yang soleh. Betul apa betul? Terus banyak pegang handphone. Betul tidak? Yang selanjutnya, early warning system, pemantauan dari orang tua kurang. Yuk, belajar dari kisah-kisah ini menjadi pelajaran penting buat kita belajar. Karena apa? Karena sudah salah pilih teman, nah ibu-ibu harus lihatin di anak kita. Bener nggak? Bu, saya mau izin kursus. Kursus beneran enggak? Pantau. Karena apa? Dulu mungkin bener, tapi sekarang izinnya kemana, jalannya kemana? Insya Allah, makanya ajak nih anak-anak kita untuk ke masjid. Kalau sudah bergabung di masjid,
di musola aktif ya. Jadi remaja masjid insya Allah. Minimal sholatnya tertib berjamaah. Betul apa tidak? Iya. Dan selalu doaan. Didoain terus anak-anak kita. Habis sholat, saya yakin ini ibu-ibu yang sangat luar biasa, bapak-bapak ya. Selalu mendoakan. Semua orang tua menginginkan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Handphone juga nih masalah. Sekarang ibu-ibu lebih banyak baca status orang atau baca Al-Quran nih? Al-Quran. Iya. Al-Quran. Iya. Ya, Alhamdulillah. Al-Quran tapi lihatnya handphone juga. Yuk, karena apa? Kebiasaan. Kalau kita biasa bergaul dengan orang yang baik, insya Allah akan baik. Amin. Tukang minyak wangi. Jadi wangi enggak? Wangi. Ngaji sama orang tua, sama guru-guru, setiap waktu insya Allah. Karena man syabba ala syai'in sabba alaih. Barang siapa yang membiasakan sejak kecil, dia akan terbiasa menjadi kebiasaan. Semoga kita semuanya, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Amin. Monggo. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Kiai. Nah, selanjutnya ini kita dengarkan juga nih dari guru kita. Artinya setiap guru punya pandangan yang bukan berbeda-beda, tapi punya pandangan sendiri fokusnya. Kalau tadi Gus Mahrus tadi mengingatkan kita ya tentang tadi juga untuk bisa pertama melihat bahwa setan itu adalah musuh yang nyata ya. Yang kedua, jangan cuma nyalain setannya aja karena bisa jadi setannya disampaikan oleh Kiai ada di diri kita sendiri karena kebiasaan kita. Nah, sekarang yang terakhir Ustadz Eko. Ustadz, Saya ya, bengong aja dari tadi. habis ngelihat wajah-wajah yang berseri. Ya salam, Jadi amin. hati merosot-merosot terus nih. Iya. Boleh mulai. Siap, silakan Ustadz Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah disampaikan sama guru-guru kita Bu tentang kejadian yang sangat luar biasa, mudah-mudahan nggak terulang kembali. Ya, ini dahsyatnya tipu daya setan. Bu, kenal setan? Bu, kenal setan? Takut sama setan? Takutan mana, sama setan apa sama suami? Tipu daya setan sangat luar biasa. Makanya jangan jauh-jauh sama Quran, sama hadis, sama sunnah. Jangan jauh-jauh sama ulama. Jangan jauh-jauh sama sunnahnya Nabi besar Muhammad. Di dalam surat Al-A'raf, iblis berikrar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan goda anak cucu Adam dari arah manapun. Dari kanan kita digoda, dari kiri digoda, dari depan, dari belakang, kecuali dari atas nggak digoda. Dari atas nggak digoda. Yang dari atas. Kenapa? Ini langsung hubungannya kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ujian dari anak, godaannya dari anak, dari istri, dari suami, dari diri kita. Yang tadi dibilang sama guru-guru kita, yang pertama adalah setan ada dari diri kita. Ya, setan juga punya protes kalau setan disalahin mulu. Protes dia, Bang David. Iya, ntar dia protes demo sama kita. Ya, jadi bukan, ya memang itu tipu daya setan, tapi tipu daya setan lemah. Yang paling keras adalah hawa nafsu kita, kata guru-guru kita. Bagaimana cara meredam hal tersebut? Yang pertama, ajak anak kita hubbi nabiyikum, cintain nabinya. Jadi kalau seperti itu banyak faktornya, ada entar ekonomi, ada faktor keluarga, jadi anak broken home. Kalau bahasa orang Cipinang bilang broken home, Bang David. Oh, gitu. Jadi broken home itu jarang di rumah, katanya begitu. Ya broken home ya. Ya pokoknya broken home. Ada tentang masalah segala sesuatunya, lingkungan yang mengajak dia kesesatan gara-gara salah bergaul. Itu salah bergaul. Luar biasa. Karena apa? Orang tuanya nggak monitoring. Orang tuanya nggak memantau. Ya Allah, luar biasa. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil baiti.
kenalin Ustadz, Kiai, ahli waris Nabi Muhammad. Dan juga siapa? Zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak Bu kenal Ustadz, apalagi punya mantu Ustadz Bang David. Wah, jauh Bu anak kita yang nama begitu-begituan. Iya, pokoknya mantu Ustadz, apalagi jadi host Ustadz. Wah, itu lebih mantap lagi Bu. Jadi kita didik anak kita cinta sama Nabi Muhammad, jangan keluar rel hadis, Quran, ulama, dan jangan keluar sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi jadi yang paling aman salah satu diantaranya tadi adalah kalau punya mantu Ustadz gitu ya? Itu diperjelas dikit tolong. Masya Allah, Masya Allah. Yang jelas kita semua pasti bakal dapat godaan ya Bu ya. Apapun latar belakang kita, nggak cuman ibu rumah tangga, nggak cuman bapak, anak, profesi juga, Ustadz juga ada godaannya ya, kayak ya Ustadz ya, ada aja. Nah, tinggal akhirnya balik lagi kitanya sendiri, kitanya gimana nih ya, dekat sama Allah, nggak minta perlindungan sama Allah, nggak, betul apa betul? Oke, kita akan, betulnya lemes banget betul. Masya Allah, Ibu nanti mau ngaji nggak? Ikut ngaji ya nanti ya? Ya nanti ngaji bareng sama Ki Haji Munawir Ngacir dalam segmen ngaji yuk, mau? Nanti aja dulu, ntar belakangan ya. Nah kita habis ini kita akan sama-sama belajar ngajinya untuk menyimak tafsir ya. Tafsir Al-Quran bersama guru-guru kita. Tentunya hanya di sini ya, di Cahaya Hati Indonesia. Jangan kemana-mana.